Teladan terbaik. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia lainnya adalah selalu menepati janjinya. Apa yang dijanjikannya selalu ditepati pada waktunya. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau begitu dipercaya oleh orang-orang sehingga mereka tak segan menitipkan harta kepadanya. Suatu saat, Kaisar Roma menanyakan pada Abu Sufyan yang kala itu masih memusuhi Rasul, apakah Muhammad pernah melanggar perjanjian? Abu Sufyan pun menjawab, tidak. Sahabat MK, sudahkah Anda meneladani akhlak menepati janji Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah menepati janji. Di sini pengenalan terlebih dahulu, tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini ada pembicara di sini namanya Riyad Hidayat dari Semesta Semarang. Itu ada sosmed untuk berkomunikasi. Kalau ada yang mau bertanya secara online, mari kita berdiskusi seputar agama Islam. Nah, ini buku iklan ya, ada iklannya. Buku yang alhamdulillah sudah terbit dan beredar di Gramedia. Di online juga banyak. Baik, kita mulai pertemuan ini. Kita akan membahas tentang menepati janji. Kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengucapkan basmalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada skala sikap dan berikan komentar. Bagaimana ngasih komentarnya? Mau di kolom komentar boleh, misalkan nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya boleh, atau mau pribadi di hati saja juga boleh ya, silahkan, bebas-bebas saja. Di sini ada pernyataan lalu ada pilihan, nah kalian komentari. Contoh nomor 1 di sini ada terkait dengan materi sebelumnya ya, kan materi ini gabung, itu ada jujur dan menepati janji. Jujur sudah kita bahas, ini menepati janji. Perilaku korupsi adalah bentuk ketidakjujuran. Nah, kalian setuju, tidak setuju, atau ragu dengan kalimat tersebut? Misalkan setuju, oke, setuju. Alasannya apa? Alasannya misalkan, oh karena korupsi itu adalah memang dia bohong, dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan dia bilang A misalkan kepada orang lain, padahal itu B aslinya gitu. Nah, dia laporannya 5 miliar tapi kemudian aslinya sebenarnya adalah 6 miliar. 1 miliarnya kemana? 1 miliarnya dia ambil. Nah, itu bohong ya, tidak jujur. Oke. Nah, yang selanjutnya bisa kalian pilih jawabannya, lalu kemudian kasih komentar boleh ya, tidak juga boleh, nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Nomor 2, menjadi PNS dengan menyuap hidupnya tidak berkah. Nah, menurut kalian ini bagaimana? Setuju, tidak setuju, atau ragu? Alasannya apa? Nomor 3, pemimpin ingkar janji jangan dipilih kembali kalau dia mencalonkan lagi. Setuju, tidak setuju, atau ragu? Pemimpin ingkar janji ya kan, ini materinya menepati janji, sebaliknya berarti ingkar janji. Kemudian yang keempat, hukuman koruptor itu dipotong tangannya dipotong. Setuju, nggak setuju, apa ragu? Nah, ini untuk koruptor tadi ya, para koruptor. Kemudian yang kelima, janji 100% harus ditepati. Nah, ini setuju, tidak setuju, apa ragu? Yang pernah berjanji, nah, mungkin mengalami ini nih, janjinya harus ditepati 100%. Kemudian yang keenam, jika tidak sanggup berjanji, ya nggak usah janji, jangan berjanji ya. Setuju, tidak setuju, apa ragu? Nomor 6. Nomor 7, jika kita jujur, hidup kita akan hancur. Nah, jujur tapi hancur, setuju atau tidak setuju, atau ragu? Menurut kalian orang yang jujur itu akan hancur, setuju atau enggak? Ragu atau enggak? Yang ke-8, keberkahan hidup datang dari perilaku jujur. Orang yang hidupnya berkah, dilindungi Allah ya, kesehatannya selalu terjaga, itu datang dari perilaku jujur. Setuju, tidak setuju, apa? Yang ke-9, bercita-cita agar hidup menjadi sukses adalah satu janji pada diri sendiri yang harus ditunaikan. Janji pada Allah, janji pada diri sendiri, dan janji kepada orang lain. Nah, ini janji kepada diri sendiri. Itu harus ditunaikan atau tidak? Misalkan saya bercita-cita ingin hidup sukses. Nah, setuju, tidak setuju, atau ragu? 10, mencontek adalah hal wajar, biasa-biasa saja, normal-normal saja, boleh-boleh saja. Setuju, tidak setuju, atau ragu? Yang ke-11 ini nomor 12 saja ya.
copy paste tanpa mencantumkan sumbernya itu diperbolehkan. Setuju, tidak setuju, atau ragu. Ini untuk menilai diri sendiri ya. Agar mencontek hilang di sekolah ketika ujian, semua siswa pakai penutup wajah seperti di gambar tuh. Setuju, tidak setuju, atau ragu. Oke, bisa diterapkan di semesta ya. Berarti setuju variannya. Oke, sekarang kita ke dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menepati janji? Pertama, dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Oke, setiap perbuatan pasti akan lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Termasuk janji juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau berjanji, penuhilah. Ini Al-Isra. Apa sanksi orang yang tidak tepat janji? Munafik. Tidak hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Munafik, orang munafik apa balasannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya kerak api neraka jahanam. Tentang menepati janji, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu menepati janji ya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupan untuk berbuat. Nanti datang ya sore. Oke, saya janji akan datang nanti sore. Nah, itu perbuatan yang harus dia lakukan. Sanggup dia nanti sore datang. Nggak datang berarti ingkar janji. Ya, janji adalah hutang dan hutang akan dimintai pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Harus dia minta maaf kalau misalkan tidak bisa datang sore itu, ya. Karena apa? Utang, dia punya utang. Harus ditunaikan utangnya, harus dibayar hutangnya. Menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain. Presiden berjanji akan menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Itu kalau tidak dilakukan berarti itu menghinakan rakyatnya. Sebaliknya kalau itu ditunaikan berarti dia memuliakan rakyatnya, menghormati rakyatnya, dan menghargai sesama manusia sebagai rakyat. Oke, ini firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, orang munafik apa balasannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya kerak api neraka jahanam. Orang yang suka ingkar janji, Allah nggak lihat, Allah cuekin, bahkan Allah hinakan mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang azabnya pedih. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua ya. Lalu firman Allah lainnya terkait dengan menepati janji dalam surat An-Nahl 91, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kalau berjanji, bernazar ya, bernazar, saya akan puasa, itu janji kepada Allah. Saya akan puasa nih kalau misalkan naik kelas, puasa. Saya akan bersedekah 5 juta kalau saya berhasil masuk perguruan tinggi yang saya inginkan. Itu janji kepada Allah. Saya akan sholat terus menerus tanpa meninggalkannya, ya itu janji kepada Allah. Penuhi janjinya. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Firman Allah tadi sudah, sekarang hadisnya. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina akhana. Orang munafik itu cirinya 3. Apabila dia berucap, dia berdusta. Apabila berbuat janji, dia ingkari. Dan apabila diamanahi, dia mengkhianati. Ada nggak nih orang-orang seperti ini di zaman modern nih? Dia ngomong, dia berucap, ya, tapi dia bohong, ya.
dia ngomongin itu bohong gitu ya. Kemudian dia berjanji saya akan ini, saya akan itu dan sebagainya. Apalagi di zaman pemilu ya, biasanya tuh banyak orang berjanji itu di situ tuh. Saya akan gini, saya akan gitu, saya akan gini, saya akan gitu. Bohong setelah jadi bohong. Misalnya ada nggak yang seperti itu? Kalau ada, itu orang munafik. Ayatul munafik, ciri munafik 3 tadi ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat, dikasih jabatan dia berkhianat, ya dikasih tugas dia berkhianat, dia nggak lakukan itu, dikasih jabatan sebagai ketua ini ketua itu, tapi dia nggak lakukan. Nah itu orang munafik. Sebagaimana diketahui bahwa kaum munafik diancam oleh Allah dengan mendapat siksa di dalam neraka jahanam. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Salah satu penyebabnya adalah sikap mereka yang sangat buruk di dalam perihal sholat. Berikut ini adalah sifat buruk kaum munafik terhadap sholatnya. Yang pertama, merasa berat dalam mengerjakan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan sholat. Lalu sholat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Munafik cirinya 3 dan azabnya pedih kan. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian ini fatwa dari para ulama ya, dari fatwa Majelis Ulama Indonesia poin nomor 5 tahun 2015 poin 9, bahwa pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali. Nah, ini menurut MUI. Kalau ada kampanye nih, kalau adanya calon yang udah incumbent lah gitu, incumbent, dia udah pernah jadi, lalu kemudian ingkar janji tapi nyalon lagi, nggak boleh dipilih kembali, berdosa itu ya, berdosa. Ji Pak Yai. Selanjutnya ini adalah quote, tadi ayat Quran sudah, kemudian hadis sudah, ini quote-nya. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Allah menepati janji. Allah pasti menepati janji. Misalkan ada azab pedih ya, ada azab pedih untuk orang yang berwasiat tadi, Allah tidak akan melihat orang yang ingkar janji dan sebagainya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti menepati janji. Kemudian keutamaan menepati janji. Apa sih keutamaannya orang yang menepati janji? Pertama, tergolong manusia berakal. Orang yang tidak menepati janji berarti tidak berakal ya. Padahal sudah berjanji tapi kok nggak dilakoni begitu. Termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk bagian dari umat Rasulullah SAW. Kemudian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa karena dia menjalankan perintah Allah untuk menepati janji, bertakwa insya Allah. Kemudian bukan golongan orang munafik, tadi cirinya kan 3 ya, dan dia kalau menepati janjinya bukan orang munafik, menempati surga Firdaus. Dalam surat Al-Mu'minun bisa dilihat ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun wa 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin dan seterusnya. Itu ada wa ahdihim ra'un. Nah, untuk orang-orang yang berjanji, orang-orang yang menepati janji. Kemudian cara menerapkan perilaku menepati janji ya. Kalau ini caranya, petunjuknya nih, agar kalau udah berjanji ya harus ditepati. Pertama, membiasakan menepati janji yang kecil-kecil, ya, punya janji yang kecil-kecil. Oke nak, seorang ayah kepada anaknya, nanti malam ayah akan janji dongeng. Oke, itu kecil, sederhana, bagi anak akan direkam, maka harus berjanji. Seorang anak misalkan, iya bunda saya akan bantu, maka itu harus ditepati, mulai dibiasakan. Kemudian yang kedua, jangan suka berbohong. Hal yang kecil-kecil ya, dari mulai yang kecil-kecil jangan suka berbohong, termasuk kepada teman, kepada binatang misalkan, itu juga nggak boleh kita berbohong. Kemudian yang ketiga, memahami kelemahan-kelemahan diri sendiri sehingga mampu mengatasinya. Kalau nggak sanggup menepati ya jangan berjanji.
Kalau nggak sanggup melakoni ya jangan berjanji ya. Pahami kelemahan-kelemahan diri sendiri. Merenungkan segala keberhasilan maupun kegagalan dalam belajar, berkarya dan berprestasi sehingga mampu mengoreksi dirinya. Koreksi ke diri kita, koreksi kemampuan kita dalam belajar, dalam berkarya dan berprestasi. Kemudian sadar akan pentingnya budaya tepat janji, betapa pentingnya, kemudian meningkatkan kedisiplinan diri sendiri. Kalau misalkan sudah berjanji bahwa saya akan khalas Al-Quran 1 hari 1 juz, itu disiplinkan diri agar mampu melakukan itu. Nah, lebih jelasnya lagi Dr. Muhammad Musa Syarif dalam bukunya yang berjudul Dhahirat At-Tahawun bi Al-Mawaid Asbab Al-Mushkilat Al-Ilaj mengungkapkan cara-cara menepati janji. Ini tepat waktu dan menepati janji menjadi karakter utama muslim, berusaha maksimal agar tidak melanggar ataupun menyepelekan janji. Bila diperlukan jatuhkan sanksi edukatif, sanksi yang mendidik. Konsisten memenuhi janji pertemuan, perlu pembiasaan, kedisiplinan, usaha mencontoh sosok yang disiplin dan komitmen terhadap janjinya. Ini contoh ya, contoh penerapkan janji. Di sekolah misalkan, belajar dengan tekun, karena sudah sekolah ya, janji kepada orang tua juga mau sekolah, maka belajar dengan tekun. Tidak pernah terlambat ke sekolah, PR-PR dikerjakan dan sebagainya, itu janji kepada sekolah. Misalkan di lingkungan keluarga, menghormati ayah bunda, kemudian membantu orang tua setelah berjanji, nah itu contoh penerapan janji, menepati janji di keluarga. Di masyarakat misalkan menggunakan hak pilih saat pemilu, ikut bergotong royong, ikut membangun nusa bangsa, itu juga bagian dari penerapan menepati janji. Hikmah menepati janji. Ini slide terakhir, materi terakhir. Hikmah menepati janji. Pertama, dapat dipercaya oleh orang lain, dapat nilai religius, mendapatkan keberkahan kehidupan, mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang suka menepati janji. Karena menepati sebuah janji adalah sebuah bukti Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati jadi munafik. Hati-hati jadi munafik. Salah satu ciri orang munafik bisanya cuma komen. Nggak nyumbang, nggak ke masjid, nggak ibadah, nggak berhijab, nggak berpenampilan syar'i, nggak menjaga harta dari harta yang haram. Tapi komen sana, komen sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Iqra 3 nggak lulus, tapi kalau bicara agama jagonya. Subhanallah. Ini munafik kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan sakhirallahu minhum. Allah akan cela mereka di dunia dan di akhirat. Hidupnya nggak akan bahagia. Orang-orang beriman itu senang ketika ada saudaranya bisa melakukan prestasi akhirat. Orang-orang beriman tuh bahagia ketika saudaranya ke masjid, saudaranya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Bukan dikomenin. Dan ini yang terjadi pada hari itu. Itu materi kita hari ini terkait menepati janji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.